Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan honorer. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Dalam hal ini, pegawai negeri sipil tanpa tes lewat RUASN disampaikan bahwa RUASN tak jamin semua tenaga honorer diangkat menjadi PNS tanpa tes. Tapi skemanya ada, sudah tersedia. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, satu hal yang perlu kita pegang di sini bahwa memang ada pengangkatan honorer menjadi PNS tanpa tes lewat RUASN. Tapi kita pastikan kira-kira bagaimana informasi terkait dengan hal tersebut. Untuk itu, simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Tenaga honorer jangan senang dulu setelah RUASN disahkan, karena tidak semuanya bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Belakangan, tenaga honorer diusulkan untuk bisa diangkat sebagai pegawai negeri sipil tanpa tes karena sudah lama mengabdi. Dan itu adalah suatu hal yang wajar karena memang sudah pernah diberlakukan di negara ini pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes, yaitu di tahun 2013 dan tahun 2014 yang lalu. 10 tahun yang lalu, Bapak Ibu, itu sudah diberlakukan. Akan tetapi, pasal dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa tidak semua honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Aturan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan tentang pengentasan tenaga honorer itu tertuang dalam pasal 131A. Jadi perlu diketahui bahwa pasal 131A ini merupakan pasal baru yang disisipkan dalam RUU ASN. Pasal 131 ayat 1 menyebut bahwa tenaga honorer yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes memprioritaskan honorer, pegawai kontrak, pegawai tetap, non-PNS, pegawai pemerintah, non-pegawai negeri. Jadi tenaga honorer, pegawai tetap non-PNS, pegawai tidak tetap, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang telah bekerja secara terus-menerus diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung dan atau tanpa tes dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Dalam konteks ini, apabila mengacu pada pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka yang wajib diangkat sebagai pegawai negeri sipil secara langsung adalah tenaga honorer dengan usia yang mendekati kategori berikut. Pertama, 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. Ingat Bapak Ibu ya, yang mendekati artinya umur honorer usia tua. Kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Seterusnya, kemudian pada pasal 131 ayat 2 dijelaskan bahwa masih ada seleksi untuk tenaga honorer meski tes ditiadakan. Pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Demikian bunyi pasal 131A ayat 2.
Selanjutnya, di ayat 3 terdapat penjelasan tenaga honorer yang mendapat prioritas diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Mereka adalah tenaga honorer yang memiliki masa kerja paling lama di bidang fungsional, administrasi, pelayanan publik seperti bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Aturan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil juga diperjelas pada pasal 131A ayat 4. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil harus mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Artinya Bapak Ibu, sebelum pengangkatan berarti sebagaimana gaji dan tunjangan yang diterima oleh Bapak Ibu sekarang. Lebih lanjut, pada pasal 131A ayat 5 terdapat aturan mengenai instansi yang berhak mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Namun, jika tenaga honorer tidak bersedia diangkat menjadi pegawai negeri sipil, maka yang bersangkutan harus membuat pernyataan sebagaimana melalui pasal 131A ayat 6. Nah, dengan wajib membuat surat pernyataan ini Bapak Ibu, berarti pada dasarnya honorer memang diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes sebagaimana amanat RUASN yang telah dimuat. Itu. Jadi tenaga honorer, pegawai tetap non pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak diangkat menjadi pegawai negeri sipil oleh pemerintah pusat. Itu bunyi pasal 131A ayat 5. Dalam hal tenaga honorer, pegawai tetap non pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Bunyi pasal 131 ayat 6. Dengan penjelasan pasal 131A dalam RUASN tersebut, artinya hanya beberapa tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil asal memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Tenaga honorer yang memenuhi syarat pun tidak serta-merta diangkat menjadi pegawai negeri sipil, namun juga harus melalui tahap seleksi berkas. Seleksi berkas yang dimaksud itulah yang disebut dengan seleksi administrasi. Bila lolos seleksi administrasi dan kemungkinan ada seleksi observasi atau tes wawancara. Demikian, semoga impian honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes bisa terwujud di tahun 2023 maupun tahun berikutnya. Tentunya itu setelah RUASN disahkan. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.